Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid li'ibadihi harzan wa hisna wa ja'ala al-baital latiqa mathabatan lin-nas wa amna. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan keberkahan, kebaikan, kenikmatan, dan rahmat Allah senantiasa menyinari dan diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, dan kita bisa melaksanakan ibadah dan tugas-tugas dalam hidup ini sebaik-baiknya. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami menjelaskan seputar ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada momen Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Ibadah itu adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Dalam kitab-kitab fikih biasanya istilah yang digunakan adalah al-udhiyah. Al-udhiyah itu sama dengan ad-dhahiyah, yang artinya adalah hewan yang disembelih dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hewan itu bisa berupa unta, sapi, ataupun kambing. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan menyembelih hewan kurban ini sebagaimana yang difirmankan olehnya pada surat Al-Kautsar. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar," sesungguhnya kami Allah telah memberimu nikmat yang banyak. "Fasholli lirabbika wanhar," maka dirikanlah salat. Salatlah untuk Tuhanmu dan juga menyembelihlah kurban. Sementara itu dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Hajj ayat 36, Allah juga berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair." Artinya, dan unta-unta itu telah kami jadikan bagian dari syiar-syiar Allah untuk kamu sekalian, dan padanya terdapat kebaikan bagi kamu. Artinya unta-unta itu menjadi hewan-hewan yang kamu persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi sedekah bagi sesama orang Islam, terutama orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini dua ayat yang menjadi landasan utama dari perintah menyembelih hewan kurban. Kemudian terkait keutamaan ibadah menyembelih hewan kurban, dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri." Tidak ada amal atau perbuatan anak Adam pada hari Idul Adha ahabbu ilallahi min ihraqid dam, yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Jadi tidak ada amalan yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah pada hari Idul Adha daripada menyembelih hewan kurban. Pahalanya tentu saja sangat besar, dan digambarkan pada lanjutan hadis, "Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha." Sesungguhnya hewan kurban itu nanti pada hari kiamat akan melapor kepada Allah dengan seluruh anggota tubuhnya, dengan tanduknya, dengan bulu-bulu rambutnya, juga dengan kuku-kukunya. Semuanya melapor kepada Allah bahwa hewan ini telah menjadi bagian dari ibadah kurban dari orang yang mengorbankannya. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi. Dan digambarkan pula bahwa sesungguhnya darah hewan yang disembelih itu
akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala qabla ayyaqa 'alal ardi, sebelum darah itu sampai di tanah. Artinya sudah begitu cepat pahala kebaikan ini sampai kepada Allah, bahkan sebelum tetesan darah hewan kurban itu menyentuh tanah, pahalanya, kebaikan ibadah itu sudah sampai kepada Allah lebih dulu. Fatibu biha nafsan, maka perbaikilah diri kamu dengan menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini artinya keutamaan menyembelih hewan kurban begitu besar, begitu agung berdasarkan hadis ini. Kemudian bagaimana hukumnya secara syar'i atau secara fikih, ya? Menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, yakni sebuah kesunatan yang sangat dianjurkan, khususnya bagi mereka yang mampu. Dan jika orang itu mampu menyembelih hewan kurban tadi tapi tidak melakukannya, maka ini tentu saja makruh. Bahkan menurut sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang mampu berkorban tapi tidak melakukan kurban, ini termasuk sesuatu hal yang terlarang. Artinya menyembelih hewan kurban itu wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Diriwayatkan bahwa anna Nabiyya SAW dhahha bi kabshaini amlahaini aqranaini. Nabi Muhammad SAW itu menyembelih hewan kurban atau berkurban dengan 2 domba yang sangat bagus dan sangat besar tanduknya. Dzabahahuma biyadihi, beliau menyembelihnya sendiri dengan tangannya. Wasamma, kemudian membaca bismillah, wa kabbara, dan membaca takbir. Sementara itu dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Ummi Salamah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah," jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian berniat untuk melaksanakan penyembelihan kurban atau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia menahan diri, jangan sampai mencabut atau memotong rambutnya dan kukunya. Iradah itu berarti berkendak atau berniat, dan di situ menurut sebagian ulama dalil ini menunjukkan bahwa hukum daripada berkorban tidak sampai wajib, tapi merupakan kesunatan. Tapi Abu Hanifah mengatakan bahwa berkorban bagi orang yang mampu adalah suatu kewajiban. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW riwayat Ahmad juga Ibnu Majah, yang mana Rasulullah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki lalu kemudian dia tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kita. Nah, ini berarti sebuah kecaman dari Rasulullah terhadap orang-orang yang mampu berkorban tetapi kemudian tidak mengeluarkan atau tidak melaksanakan ibadah kurban. Sehingga Abu Hanifah mengatakan menyembelih hewan kurban bagi yang mampu adalah wajib, sehingga tidak boleh tidak. Kemudian apa hikmah dari ibadah kurban ini? Tentu saja hikmahnya adalah pertama, sebagai wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, hikmah yang lain adalah untuk memperingati atau mencontoh, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim saat beliau siap bahkan rela mengorbankan atau menyembelih putranya Ismail, karena itu adalah perintah Allah. Meskipun perintah ini hanya sebuah
sebuah ujian, dan ketika Ibrahim benar-benar akan melaksanakannya, kemudian Allah mengganti sembelihan itu dengan sebuah kibas yang besar. Ya, ini artinya patut dicontoh ketaatan Nabi Ibrahim. Dan juga hikmah yang lain adalah kita berbagi kepada sesama manusia di hari raya, berbagi dengan sedekah, dengan hewan, dengan kurban, dengan daging kurban yang kita sembelih tadi, kemudian kita bagikan kepada sesama muslim dan masyarakat sekitar. Para pemirsa sekalian, tentang hikmah ini Rasulullah juga menggambarkan bahwa hari-hari raya, hari-hari tasyrik itu adalah hari raya umat Islam, sehingga patut umat Islam bergembira dan patut umat Islam menikmati hidangan atau daging hewan kurban yang disembelih pada hari-hari itu. Sehingga digambarkan Rasulullah, Yaumu Arafata wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tasyrik iduna ahlil Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan juga Ahmad. Artinya hari Arafah, hari Nahar, hari Idul Adha, dan hari-hari tasyrik itu adalah hari raya kita semuanya, umat Islam. Dan itu adalah hari-hari di mana umat Islam makan dan minum. Yaum Arafah sebagai hari raya tidak boleh puasa bagi orang yang berhaji. Tapi bagi yang tidak berhaji, pada hari Arafah disunatkan untuk berpuasa Arafah. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah bersabda, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hari-hari tasyrik, jadi tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah adalah hari-hari umat Islam itu makan dan juga minum dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Ahmad. Kemudian korban itu harus menggunakan atau dengan hewan apa? Menurut syariat Islam, ibadah kurban itu hanya boleh dilakukan atau sah dilakukan jika dengan menyembelih 3 jenis hewan, yaitu unta, sapi, dan kambing. Sesuai dengan firman Allah, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, surat Al-Hajj ayat 34, yaitu untuk mengingat atau untuk menyebut nama Allah atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Jadi hewan-hewan ternak yaitu yang tadi kita sebut 3 macam tadi. Nah, tentu saja ada persyaratan-persyaratan tertentu, kelayakan, usia dan macam-macam. Yang pertama adalah dari domba. Kalau domba itu syarat minimal harus sudah berusia 6 bulan atau setengah tahun. Kemudian jika kambing, syaratnya harus sudah berusia 1 tahun. Kalau sapi, syaratnya harus berusia minimal 2 tahun. Dan kalau hewan yang disembelih itu adalah unta, syaratnya sudah berusia minimal 5 tahun. Nah, baik jantan maupun betina. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadis, misalnya hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, nikmatil udhiyatu al-jada'u minal dha'mi. Sebaik-baik hewan kurban adalah domba jada', yaitu yang sudah berusia 6 bulan dari jenis domba. Ini satu hadis. Kemudian hadis yang lain dari sahabat Uqbah bin Amir mengatakan, qultu, Uqbah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asabani jada'un. Ya Rasulullah, saya hanya memperoleh hewan jada', tadi apa? Domba yang berusia 6 bulan. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, dhahi bihi, berkorbanlah dengan hewan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain
riwayat Muslim dari sahabat Jabir, Rasulullah SAW bersabda, la tadhbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah itu adalah hewan yang sudah cukup umur. Fa in ta'assara alaikum, jika sulit bagimu untuk mendapatkannya, fadhbahu jadahatan minadh-dha'ni, maka sembelihlah jadah atau hewan yang berusia 6 bulan dari jenis domba. Jadah itu berarti adalah domba yang berusia 6 bulan. Nah, sedangkan kalau kambing harus minimal 1 tahun, sapi minimal 2 tahun, dan unta minimal 5 tahun. Itulah yang disebut sebagai musinnah, hewan yang sudah cukup umur sesuai dengan jenis hewannya. Para pemirsa sekalian, kemudian apa persyaratan hewan selain kelayakan usia tadi? Kelayakan hewan syaratnya haruslah hewan yang baik, yang tidak cacat, yang tidak sakit. Karena diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, arba'atun la tujzi'u fil adahi. Ada 4 macam hewan yang tidak sah, tidak baik, tidak memadai untuk dijadikan hewan kurban. Al-aura'ul bayyinu auruha, yaitu hewan yang buta atau buta sebelah matanya, ya. Jadi al-aura itu adalah buta satu matanya, yang mana itu sudah jelas butanya. Kemudian wal maridatul bayyinu maraduha, dan hewan yang sakit, meskipun secara usia tadi memenuhi syarat, tapi dalam kondisi sakit yang jelas-jelas sakit, ini tidak layak, tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Wal arja'ul bayyinu dhala'uha, dan hewan yang pincang. Yang pincang, al-arja itu berarti pincang, ya. Kemudian wal ajfa'ul lati la tunqi, dan hewan yang sangat kurus sekali sehingga tidak memiliki sumsum tulang, itu digambarkan la tunqi, ya. Artinya hewan-hewan yang cacat, hewan-hewan yang kurus, hewan yang sakit, ini tidak layak untuk dijadikan kurban. Karena memang ibadah kurban ini adalah simbol ibadah kita kepada Allah, simbol persembahan kita kepada Allah. Jadi apa yang kita persembahkan kepada Allah haruslah merupakan sesuatu yang terbaik. Jangan menghadirkan persembahan kepada Allah dengan hal-hal yang jelek. Meskipun pada hakikatnya persembahan itu atau kurban itu nanti yang makan bukanlah Allah, tapi adalah manusia juga. Tetapi ini adalah secara simbolik, ini adalah ibadah. Sehingga dalam ibadah sebagai persembahan kepada Allah, maka kita harus memberinya yang terbaik untuk hal itu. Para pemirsa sekalian, itu tadi mengenai syarat hewan yang akan disembelih. Kemudian kapan waktu penyembelihannya? Tentu saja waktu penyembelihan hewan kurban ini diawali atau awal waktunya adalah setelah matahari terbit pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir hari-hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi waktu penyembelihan kurban ini yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yakni pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi kemudian pelaksanaannya yaitu setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, ya, karena di dalam sebuah hadis disebutkan dari sahabat Al-Barra radhiyallahu anhu, dia menyebutkan Rasulullah bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya. Sesungguhnya amal pertama yang kita mulai pada hari Idul Adha ini
adalah kita sholat id ya. Sumanarji, kemudian kita pulang, fanan haru, kemudian kita menyembelih hewan kurban. Jadi berdasarkan hadis ini, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat id, kemudian pulang, dan setelah itu menyembelih hewan kurban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, semacam itu, maka berarti dia sudah benar mengikuti sunnah kami. Wa man dzabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Dan barang siapa yang menyembelih hewannya sebelumnya, artinya sebelum sholat, fa innama huwa lahmun, sesungguhnya itu hanya daging biasa yang dipersembahkan atau yang diberikan kepada keluarganya, dan itu tidak termasuk bagian dari ibadah kurban. Nah, jadi penyembelihan hewan kurban harus setelah pelaksanaan sholat id. Kalau dilaksanakan penyembelihannya sebelum sholat id, maka itu adalah menjadi daging biasa yang disedekahkan biasa dan tidak bernilai kurban. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Burdah. Abu Burdah mengatakan, khotobana Rasulullah SAW yawan nahar. Rasulullah itu berkhutbah pada hari Idul Adha. Beliau bersabda, man sholla sholatana, barang siapa yang sholat seperti sholat kita, wa wajjaha qiblatana, dan menghadap kepada kiblat kita, wa nasaka nusukana, kemudian beribadah kurban seperti kurban kita, fala yadhbah hatta yusalliya, maka hendaklah jangan menyembelih hewan kurban sampai melaksanakan sholat dulu. Jadi sholat dulu baru menyembelih hewan kurban. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian lanjutan hadis, man dzabaha qabla sholati fa innama yadhbahu li nafsihi. Barang siapa yang menyembelih hewan itu sebelum sholat id, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da sholati wal khutbatain faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Dan barang siapa yang menyembelih setelah pelaksanaan sholat id dan khutbah, maka dia telah menyempurnakan hewan ibadah kurbannya dan telah tepat sesuai dengan sunnah umat Islam. Jadi ini adalah waktu pelaksanaan penyembelihan kurban, yaitu setelah pelaksanaan sholat id, dan bisa dilakukan pada hari Idul Adha itu atau pada hari-hari tasyrik sesudahnya. Nah, saat menyembelih hewan kurban, apakah bisa satu hewan kurban kambing misalnya itu untuk satu keluarga? Boleh. Jadi tidak harus satu hewan kurban untuk satu orang, tidak, tapi satu hewan kurban untuk satu keluarga juga boleh, karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal semacam itu dan menyabdakan dalam hadisnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, Abu Ayyub berkata, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Jadi diriwayatkan bahwa seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih hewan kurban dengan satu kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi boleh untuk satu keluarga ya, satu hewan untuk satu keluarga. Fayakulun, mereka kemudian makan dari daging itu. Wayud imun, dan juga untuk memberikan makan kepada orang lain. Hatta tabahan nasu fasara kama tara, sehingga orang-orang menjadi bangga dan akhirnya seperti yang Anda lihat. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi yang meriwayatkan tentang bagaimana keadaan umat Islam pada zaman Rasulullah. Dan boleh apa tidak kita satu hewan, terutama misalnya sapi atau unta, itu digunakan secara patungan beberapa orang, itu juga boleh. Dan
satu hewan besar yaitu sapi atau unta bisa untuk 7 orang. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat Jabir. Jabir mengatakan, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin. Bahwa kami dulu bersama Rasulullah itu menyembelih hewan kurban, yaitu unta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, dan juga sapi untuk 7 orang. Jadi itulah yang dilakukan Rasulullah pada saat tahun Hudaybiyah, yaitu berkorban 1 unta untuk 7 orang dan 1 sapi juga untuk 7 orang. Ini hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian bagaimana distribusi daging kurban tersebut? Distribusi daging kurban itu bisa digunakan untuk 3 macam. Yakni bisa dimakan oleh orang yang berkorban itu, bisa juga untuk disedekahkan, bisa juga untuk dihadiahkan. Dihadiahkan itu maksudnya tidak harus kepada fakir miskin, bisa juga kepada sanak saudaranya atau temannya, boleh. Sedangkan yang disedekahkan itu kepada fakir miskin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kulu wa'ad'imu waddakhiru, makanlah dari daging hewan kurban tadi, wa'ad'imu, dan sedekahkanlah kepada fuqara dan masakin, ya, waddakhiru, dan simpanlah. Maksudnya ini bisa disedekahkan kepada siapa saja atau dihadiahkan kepada siapa saja. Dan para ulama mengatakan al-afdal, sebaiknya ayyakula thulutha, orang yang berkorban itu memakan sepertiganya, wa yatasaddaqa bithulus, dan bersedekah dengan sepertiganya, wa yaddakhira thulus, dan menyimpannya sepertiganya. Dan boleh apa tidak dibagikan ke negara lain? Boleh. Wa yajuzu naqluha walau ila baladin akhar, dan boleh dibagikan sampai ke negara yang lain yang membutuhkan itu. Tetapi daging kurban ini tidak boleh dijual, dikomersilkan, tidak boleh. Jadi harus dimanfaatkan sebagai bentuk sedekah yang harus dimanfaatkan untuk konsumsi masyarakat sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghargai orang yang telah berkorban tersebut. Para pemirsa sekalian, demikianlah sedikit penjelasan yang bisa kami sampaikan seputar ibadah menyembelih hewan kurban pada momen Idul Adha ataupun pada hari-hari tasyrik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.